Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuat lakukan perintahnya. Kesukaan. Shalom adik sekolah minggu. Shalom. Hai. Sudah kedengaran nggak Tante? Belum kayaknya ya. Iya ya, kok kurang semangat. Ayo Tante isi sapa dong Tante sekali lagi. Bersama-sama ya Tante. Yuk. 1, 2, 3. Shalom adik sekolah minggu. Wow, baru luar biasa. Ya pasti kabarnya luar biasa kan? Iya, karena Tuhan Yesus, Tuhan yang baik bagi kita. Tante percaya deh, semua adik-adik Tante Sarasot Batam itu pasti dalam keadaan baik. Saatnya kita akan ibadah. Seperti biasa, walaupun masih ibadah di rumah, tetap semangat. Karena apa? Roh Kudus Tuhan berdiam dimanapun kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, sebelum kita ibadah, ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi. Apa itu Tante? Yang pertama, berpakaian yang rapi dan duduklah yang rapi juga. Yang kedua apa Tante? Siapkan Alkitabnya dan juga persembahannya. Yang ketiga, Pastinya jangan pernah belanja dari tempat dudukmu. Duduklah di situ tanpa jalan-jalan ya adik-adik. Oke, oke, sudah siap memuji Tuhan? siap. Oke, kita puji nama Tuhan lewat lagu pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Dengan sukacita kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, ayo maju, nyatakan
Saya minta semua adik-adik lipat tangannya, ditutup matanya, kita angkat pujian ini, selidiki aku. supaya tertuju kepada Tuhan saja, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan.
Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, berkati mereka dalam setiap aktivitasnya, berkati lewat kesehatan dan juga berkat-berkat melimpah supaya dapat mencukupi kebutuhan kami. Kami juga berdoa bagi tante-tante sekolah minggu kami yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kami melalui ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan mereka roh kesetiaan supaya tetap setia melayani Tuhan lewat kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini kami tidak bisa saling bertatap muka. Kami juga merindukan mereka Tuhan, biarlah juga Tuhan yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan juga boleh mereka rasakan sebagaimana Tuhan menyertai kami saat ini. Terima kasih Tuhan, awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini hadirlah di rumah kami masing-masing, di hati kami masing-masing, supaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami untuk setiap dosa kebersalahan kami di hadapan Tuhan yang kami sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan dan layak disebut dengan anak-anak Kristus. Inilah doa kami Bapa, sempurnakan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan telah mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Masih bersuka cita adik-adik? Bagus, jawabannya luar biasa. Tante masih bersuka cita? Masih dong Tante. Iya, karena masih bersuka cita, sekarang Tante mau sapa dulu Laskar Kristus. Yes! Berarti sudah dalam posisi berdiri. Sekarang kita mau tes dulu semangatnya Tante. Oke Tante, dengan tepuk. Kita coba tepuk Yesus.
menjadi hukum Taurat minggu ini terambil dari hukum Taurat yang ke-9 yang berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Ya adik-adik sekolah minggu, kita tadi telah memuji Tuhan. Saatnya ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, dipersiapkan Alkitabnya ya sayang. Alkitabnya dipersiapkan, duduk yang manis, supaya apa? Firmannya bisa didengar dengan jelas. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita akan ujian kita. Persiapkan hatiku Tuhan. Sahara
hari kudus-Mu ini. Berkati kami ketika kami mau bersekutu dengan Tuhan. Berkati adik-adik kami sekolah minggu, hadir dan biarlah Engkau di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 4 hingga ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tante akan bacakan untuk kita sekalian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Shalom adik-adik yang terkasih. Pasti kita semua dalam keadaan sehat, dan tante yakin kabarnya luar biasa. Mari kita berikan hati kita untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Adik-adik, waktu tante sekolah minggu dulu, kami sering menyanyikan lagu yang demikian. Kisah seorang penabur, diiringi isak tangis, yang tiada pernah lelah putus asa. Dia berjalan menyusuri tanah gersang. Ada yang jatuh di tanah, ada yang jatuh di tanah yang gersang dan di semak belukar. Tiada yang tahu bila kau bertumbuh. Saat menuai tiba, derai tawa, riulah terdengar bersama-sama, kita nikmati upah yang besar di surga. Iya, lagu itu sama dengan nats yang kita baca saat ini, yang menggambarkan seorang petani ketika ia hendak menaburkan benih. Sebelum benih itu ditaburkan, ia membawanya. Dalam perjalanan benih itu jatuh. Ada 4 jenis tanah yang ditunjukkan. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, dan ada juga yang jatuh di antara semak belukar. Dan yang terakhir itu, benih itu ditaburkan
di tanah yang subur. Adik-adik, benih yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya adalah firman Allah. Dan penabur itu adalah Allah sendiri. Oleh karena itu adik-adik, jika benih itu adalah firman Allah, penabur adalah Allah, maka tanah itu adalah hati kita. Hati kita termasuk jenis tanah yang bagaimana? Jenis tanah yang berbatu-batu kah? Di pinggir jalan kah? Atau semak belukar? Setiap jenis tanah tempat benih itu jatuh, ada tantangan masing-masing yang dihadapinya. Ada dari si iblis, yaitu benih yang jatuh di pinggir jalan. Belum lagi tumbuh, sudah direnggut oleh iblis dari hati kita. Ada yang di tanah berbatu-batu, tumbuh hanya sebentar saja. Dan kemudian yang tumbuh di semak belukar, benih itu tumbuh tapi terhimpit oleh semak belukar. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menerima firman Tuhan? Apakah ketika kita mendengar firman Allah, apakah waktu tantenya berkhotbah, menaburkan firman, kita main HP, malas-malasan, atau bahkan firman itu tidak tumbuh sama sekali? Adik-adik, jangan biarkan Tuhan Yesus sedih karena hati kita tidak menerima firman-Nya, karena hati kita tidak ditembui oleh firman-Nya. Tante ingin setiap hati adik-adik itu, hati kita, hati tante, adik-adik sekolah minggu, bagaikan tanah yang subur. Ketika benih itu ditaburkan, ia akan bertumbuh melewati proses demi proses, dan kemudian besar dan berbuah. Buahnya tidak cuma satu, tetapi firman Tuhan katakan 100 kali lipat. Maukah kita, hati kita, menjadi tanah yang subur untuk menerima firman Tuhan agar kita berbuah? Ketika firman Tuhan mengajari kita menjadi orang sabar, kita berbuah menjadi orang sabar. Ketika firman Tuhan mengajari kita menjadi anak yang baik, kita berbuah menjadi anak yang baik. Ketika firman Tuhan mengajari kita, ditaburkan agar kita menjadi anak yang manis, anak yang turut orang tua, anak yang turut perintah orang tua, kita juga melakukannya. Agar apa? Agar memang tampak bahwa hati kita yang ditaburi oleh firman Tuhan itu, adik-adik, sungguh luar biasa. Kita berbuah, dan buah itu nyata dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik, hidup tante, dan hidup kita semua. Oleh karena itu, mari kita katakan, Tuhan, ini hatiku, taburi dengan firman-Mu, agar firman-Mu selalu berbuah, bertumbuh dalam kehidupanku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, firman-Mu
jadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, agar benih yang Kau taburkan yaitu firman-Mu bertumbuh, bahkan berbuah 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Walau kami masih kecil, kami percaya Engkau Allah kami yang menjadikan kami bertumbuh dalam firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi bekal hidup kami, dan kami menjadikan firman-Mu tidak berlalu dan sia-sia, tetapi firman-Mu hidup dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Tante, shalom teman-teman. Nama saya Clara Juliana Ritonga. Saya akan mengatakan ayat hafalan yang terambil dari Amsal 6 ayat 20. Beginilah bunyinya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Begitulah bunyi firman Tuhan. Dadah Tante, dadah teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Willa dan ini adik saya bernama Bevan. Etapa minggu lalu tertulis dalam Alkitab Amsal 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Hai, nama saya Filena. Ayat hafalan pada minggu ini tertulis di Amsal 6 ayat ke-20. Berbunyi, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Thank you, God bless you. Shalom Ante, shalom teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya. Saya Nadine Jevonya Saduan Sinaga. Ayat hafalan pada minggu lalu diambil dari Amsal 6 ayat 20. Begini bunyinya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Terima kasih Ante. Dah. Salam Tante, selamat hari Minggu. Nama saya John dan ini adik saya Jen. Ayat hafalan hari ini yang tertulis dalam Amsal 6 ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Salam. Shalom Tante, shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Gisela Francisca Borota Barat. Ini adik aku. Nama saya Kanita Indri Borota Barat. Ayat hafalan minggu lalu diambil dari Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih Tante. Bye-bye. Amin. Amin. Shalom teman-teman. Ayat hafalan minggu lalu tertulis pada Amsal 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Nama saya Kinda Pracelina Baban. Ayat hafalan minggu lalu tertulis pada kitab Amsal 6 ayat 20. Begini firman Tuhan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibu.
setiap persembahannya, ayo dilebarkan, dibuka, dirapikan, lalu dilipat. Jangan dikeluk-keluk ya. Dibuka, dilipat, ditaruh di tangan sebelah kanan. Kita angkat tangan kita sambil kita mengucapkan doa persembahan kita. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Tuhan, inilah persembahanku, akan kuberikan dengan segenap hatiku. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil kita mengangkat pujian kita. Marolokolo. Silakan kakak. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia Tuhan. Kami telah mengikuti rangkaian ibadah kami. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu. Jadikan setiap hati anak-anak-Mu menjadi hati yang Engkau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu, sehingga bertumbuh berbuah di sepanjang perjalanan kehidupannya. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa kepadamu, Kau Tuhan yang berkati orang tua kami masing-masing. Engkau yang hadir di setiap langkah kehidupan kami. Situasi corona ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau Tuhan yang melampauinya, agar bisa kami kembali bertatap muka dalam ibadah kami. Bapa di surga, terima setiap permohonan kami, terlebih ketika kami telah memberikan persembahan kami ke hadapan-Mu. Berkati Tuhan agar persembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipergunakan untuk pemberitaan kerajaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Kristus Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus telah memberkati kita hari ini, esok, hingga Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih.